Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminur Amaliana. Saya mahasiswa dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Baik, saya akan membuat video mengenai teori Gestalt dan teori Al-Hikmah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah teori bimbingan dan konseling Islam. Baik, materi yang pertama mengenai teori Gestalt. Nah, apa sih itu teori Gestalt? Teori Gestalt ini dikatakan bahwa Gestalt adalah sebuah teori yang membahas tentang persepsi manusia melalui perorganisasian komponen, hubungan, dan pola yang menjadi kesatuan. Nah, akan tetapi, Gestalt dalam bahasa Jerman yang berarti bentuk. Jadi, artinya sebuah satu kesatuan yang utuh. Teori Gestalt ini lebih mengutamakan masa sekarang. Jadi, segala sesuatu tidak ada kecuali yang ada pada masa sekarang. Karena masa lalu telah berlalu dan masa depan belum sampai. Hanya masa sekarang yang terpenting. Nah, teori Gestalt ini dibangun oleh 3 tokoh. Yang pertama ada Max Friedman. Jadi, tokoh ini merupakan tokoh pertama pendiri teori Gestalt yang kemudian dikembangkan oleh Wolfgang Kohler dan Kurt Koppka. Nah, jadi menurut mereka ada 7 prinsip dalam teori Gestalt. Yang pertama ada proximity. Jadi, hal-hal yang saling berdekatan dalam waktu atau tempat cenderung dianggap sebagai satu kesatuan. Kedua, ada similarity. Hal-hal yang mirip satu sama lain cenderung kita dipersepsikan sebagai suatu kelompok atau suatu totalitas. 3. Ada closure. Jadi, hal-hal yang cenderung menutup akan membentuk kesan totalitas tersendiri. Yang keempat, ada continuity. Hal-hal yang cenderung membentuk sebuah kesinambungan, maka akan dipersepsikan menjadi sebuah satu kesatuan. 5. Order dan simetri. Jadi ketika melihat dua objek yang tidak berhubungan bersatu, kita cenderung berhubungan bersatu. Kita juga cenderung mempersepsikan objek tersebut sebagai satu kelompok yang berintegrasi. 6. Ada common fact. Hal-hal yang dimana elemen bergerak ke arah yang sama akan dipersepsikan sebagai satu kelompok. 7. Ada figur dan ground. Antara figur dan latar belakang saling berhubungan dan persepsi dapat berganti-ganti sesuai perhatian kita. Selain itu, Gestalt juga memiliki pandangan terhadap sifat manusia. Yang pertama, Gestalt berasumsi bahwa individu mampu menangani masalah-masalah hidupnya secara efektif. Kedua, Gestalt mempunyai pandangan bahwa individu memiliki kesanggupan tanggung jawab pribadi dan hidup sepenuhnya sebagai pribadi yang terpatuh. 3. Manusia merupakan keseluruhan dari komposisi atau bagian yang saling terhubung. 4. Manusia juga sebagai aktor atau penjalan peran. Nah, yang 5. Manusia sadar terhadap semua indera pikiran, emosi, dan pengamatan. 6. Manusia bagian dari lingkungannya sendiri. Adapun tujuan terapi Gestalt ini, melihat bahwa satu-satunya tujuan terapi Gestalt adalah kesadaran. Si klien membutuhkan kesadaran baik bidang tertentu, kesadaran tentang konten, dan juga proses-proses atau kebiasaan-kebiasaan otomatis yang bisa menghambat kesadaran. Apabila si klien dalam kesadaran penuh, maka kemungkinan besar ia akan mampu menghadapi sendiri masalah-masalah hidupnya secara efektif. Gestalt juga memiliki prinsip kerja teknik konseling. Yang pertama, ada penekanan tanggung jawab si klien. Konselor menekankan bahwa konselor bersedia membantu si klien, tetapi tidak bisa mengubah si klien. Jadi si konselor menekankan agar si klien mengambil tanggung jawab atas tingkah lakunya. Kedua, orientasi sekarang dan di sini. Jadi dalam proses konseling, si konselor tidak mengonstruksikan masa lalu atau motif-motif tidak sadar, tetapi harus lebih memfokuskan ke keadaan sekarang gitu. Jadi, yang ketiga, ada orientasi eksperiensial. Konselor meningkatkan kesadaran si klien tentang diri sendiri dan masalah-masalahnya, sehingga
si klien mengintegrasikan kembali dirinya. Adapun teknik Gestalt, yang pertama ada permainan dialog, kedua latihan saya bertanggung jawab, 3 bermain proyeksi, 4 tetap dengan perasaan, 5 teknik pembalikan, dan 6 kursi kosong. Saya akan sedikit memaparkan tentang teknik kursi kosong. Jadi pada teknik ini si terapis dan si klien duduk di kursi yang telah disediakan. Jadi sediakanlah 2 kursi ya. Jadi si klien ini diminta untuk meluapkan atau mencurahkan semua permasalahan di hidupnya. Adapun tujuan teknik ini untuk menekankan si klien meluapkan emosinya secara total, baik dari ekspresi, mimik wajah, tekanan suara, dialog permasalahan yang terjadi, tekanan gerakan atau baik dari tangan yang mampu meluapkan emosinya pada saat waktu itu. Selanjutnya ada teori al-hikmah atau teori Islam. Teori al-hikmah adalah sebuah pedoman, penuntun dan pembimbing untuk memberi bantuan kepada individu yang sangat membutuhkan pertolongan dalam mendidik dan mengembangkan eksistensi dirinya sehingga dapat menemukan jati dirinya dan citaranya serta dapat menyelesaikan atau mengatasi berbagai ujian masalah hidupnya secara mandiri. Ciri khas dari teori al-hikmah ini, yang pertama, adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung atau melalui malaikatnya. Kedua, diagnosa menggunakan metode ilham, intuisi, dan hasyab atau menyingkapkan batin. 3. Adanya ketauladanan dan kesolehan si konselor. Keempat, berupa nasihat dengan menggunakan teknik ilahiyah, yaitu dengan berdoa, ayat-ayat Al-Quran, dan menerangkan esensi dari problem yang sedang dialaminya. 5. Khusus dilakukan untuk masalah berat dan konseli tidak dapat melakukannya sendiri, tetapi melalui bantuan si konselor. Pada proses aplikasi konseling dengan teori ini, jadi semata-mata dapat dilaksanakan konselor dengan pertolongan Allah secara langsung ataupun melalui utusannya. Jadi, oleh karena itu, teori ini tidak dapat dilakukan oleh konselor yang tidak taat, tidak dekat dengan Allah dan malaikatnya, karena teori ini merupakan teori konseling yang dilakukan para rasul. Jadi apabila ada problem atau penyakit yang paling berat dan tidak dapat disembuhkan oleh cara-cara manusia dan makhluk, seperti penyimpangan perilaku yang diakibatkan karena terganggunya jiwa dan menyebabkan jiwa terganggunya oleh akibat syaitan dan iblis, yang dimana mereka bersenyawa dalam jiwa dan pergerakan seluruh aktivitas individu dalam perilaku yang bisa membahayakan dirinya. Berikutnya mengenai perbedaan teori Gestalt dan teori al-hikmah. Pada umumnya, konseling barat tidak dihubungkan dengan Tuhan maupun ajaran agama, sedangkan konseling Islam menganjurkan aktivitas layanan konseling itu merupakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak dapat dipahami. Selebih-lebihnya dan sekurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.